Selamat datang di The Official Auto. Dan sekarang kita sudah hadir di Cikarang dan Anda lihat di belakang saya LMPV terbaru dari Hyundai, yakni Hyundai Stargazer. Seperti apa impresi perdana kita yang dalam waktu singkat ini akan kita coba? Ayo kita simak bareng-bareng. Pembahasan pertama tentu dari sisi eksterior. Stargazer menghadirkan one slick curve design yang kalau kita lihat ini seperti Staria tapi versi mini. Nah, di atas kertas dimensi dari Stargazer ini adalah 4460 mm untuk panjangnya, lebarnya 1780 mm dan tingginya 1690 mm. Berdasarkan perbandingan kami, panjang dan lebarnya Stargazer ini lebih panjang dari Avanza. Selain itu, sumbu rodanya ada di angka 2780 mm dan ini salah satu keunggulan ya, karena dari desain Stargazer menawarkan kabin yang lapang. Salah satu yang menarik perhatian dari desain Stargazer ini adalah horizontal DRL-nya yang kita lihat itu dari sisi kiri ke kanan, terus kemudian ada grill dengan bentuk pilar-pilar yang cukup menarik dan headlamp yang berada di bagian bumper sebelah bawah. Mengingatkan kita pada LMPV lainnya, tapi setidaknya ini jauh lebih menarik ya. Kemudian dari sisi samping tidak ada garis-garis tegas, tapi tetap memberikan kesan one slick desainnya tadi. Dan pada bagian belakang, jika dilihat adalah stop lamp dengan bentuk H, bentuk H, yang ada di sisi kiri dan kanan. Dan balik lagi, salah satu desain yang cukup menarik untuk LMPV di kelasnya. Sebagai tambahan, untuk bagian kaki-kaki, Stargazer menggunakan pelek ukuran 15 dan 16, dan di belakang kita ini adalah varian Prime paling atas menggunakan pelek 16 inci dengan model balik lagi ya, seperti parametric jewel yang cukup menarik. Nah, selain itu, sebagai low MPV yang mengandalkan ruang yang lapang, tentu saja bagian bagasi jadi salah satu keunggulannya. Dengan baris ketiganya diberdirikan, ini sekitar 200 liter, dan untuk direbahkan cukup mudah. Tinggal ditarik tuasnya. Dan ini rata lantai, cukup menarik. Dan ini sekitar 500-an liter ya, untuk bagasi dengan baris ketiga ditutup. Ini cukup besar, bisa memuat stroller mungkin, tas golf, dan lain-lain. Dan di bawah ini ada ruang penyimpanan lagi. Dan ruang ban cadangan ada di bagian bawah kendaraan. Nah, setelah kita tadi membahas secara singkat mengenai eksterior dari Stargazer, sekarang saya udah ada di interiornya. Dan kita akan membahas mengenai apa saja yang ditawarkan dari Stargazer untuk kenyamanan penumpangnya. Dari baris pertama ini, Stargazer menghadirkan berbagai tempat untuk penyimpanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, termasuk di sini wireless charging. Kemudian di sisi pintu itu juga ada untuk cup holder, dan di tengah juga ada cup holder. Benar-benar mepresentasikan kendaraan untuk keluarga dengan berbagai macam kebutuhan. Kemudian kalau bisa dilihat di sini, dashboardnya itu berbeda dengan kereta, dan di sini lebih modern ya, dengan sentuhan bertingkat begitu. Dan bagian sini ada head unit 8 inci, dan kemudian di sini cukup unik, ada rumahan untuk meter clusternya. Dan pada bagian pengemudi, saya bisa bilang untuk desain dari lingkar kemudi sama dengan kereta, dan ini mengingatkan kita pada produk-produk dari Hyundai lainnya. Pada konsol tengah, pada bagian tengah, itu sudah futuristik ya, tombol fisik hanya untuk semburan AC dan juga suhu, tapi yang lainnya ini tombol digital, sentuh digital gitu. Tidak ada fisik, cuman kalau kita sentuh gini, dia hadir dengan untuk mode-mode AC, auto, matikan dan hidupkan. Kemudian beranjak ke bagian sini. Oh ya, tidak lupa, Stargazer sudah punya ambient light di sini, bagian sini. Nah, ini salah satu sentuhan mewah ya untuk low MPV di kelasnya. Kemudian masuk ke bagian tengah, seperti tadi yang sudah saya bilang, konsol tengah ini juga menjadi tempat untuk penyimpanan, dan juga hadir tools transmisi, drive mode, traction control, dan juga di sini ada cup holder dan ruang penyimpanan. Soal bangku, jok,
terhitung nyaman dengan desain yang cukup lebar pada bagian punggung. Selama saya duduk di sini nih tebal ya, empuk juga, dan ini gabungan ya, sebenarnya kulit sintetis untuk di varian teratas ini. Lebih jauh lagi ada fitur dari SOS untuk blueling di bagian atas seperti pada Hyundai lainnya, pada kereta terutama. Dan untuk yang demen dengan soft touch mungkin agak kecewa ya, karena ini masih plastik keras, tapi setidaknya terlihat premium. Sekarang kita akan lihat ke baris kedua, seperti apa sih impresinya. Kita duduk di baris kedua, let's go. Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari Stargazer, dan di varian yang saya duduki sekarang ini adalah baris kedua dengan Captain Seat. Jadi konsumen harus nambah 1,5 juta untuk hadir dengan Captain Seat ini, dan hanya ada di varian Trend, Style, dan Prime. Terus kemudian apa aja yang hadir di baris kedua? Seperti tadi saya bilang, Stargazer menawarkan ruang yang lapang dengan beberapa tempat penyimpanan. Seperti yang bisa dilihat sini, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada tray table, cukup menarik ya, untuk di sisi sebelah kiri. Sini nggak ada. Kemudian untuk posisi di tempat duduknya ini, ada armrest yang cukup nyaman. Kemudian ini bisa digerakkan, maju, mundur, dan bisa direbahkan. Cukup nyaman ya untuk low MPV. Kemudian pada pada pintu di sini ada cup holder, di sini juga ada cup holder. Kemudian pengisian daya port USB ada 2, dan di tengah nih ada 1. Dan seperti LMPV lainnya sudah ada double blower di atas dengan 3 semburan, mode semburan. Nah, yang menarik lagi karena dia Captain Seat, tadi juga ada pilihan baris yang nyambung gitu ya, dan itu ada armrestnya dia di sini. Nah, sebagai LMPV dengan 3 baris, tentu baris ketiga juga jadi keunggulannya ya. Seperti apa sih? Nah, karena ini ada Captain Seat, kita bisa lewat sini dengan mudah. Dan sebenarnya untuk memajukan ini cukup di ginian aja ya, sama ini. Nah, one tumble, tapi lewat situ. Sekarang kita coba baris ketiganya. Nah, sekarang saya ada di baris ketiga dari Stargazer. Tinggi saya 169 cm, 170 cm, dan ini adalah posisi baris kedua paling depan. Dan kalau Anda bisa lihat, lutut saya masih ada sedikit ruang, dan dibilang ya cukup lapang ya. Tapi untuk sandaran di baris ketiga kita masih bisa rebahkan, karena ini paling tegak segini. Kalau kita rebahkan, tuh, rebahnya masih segini, cukup nyaman. Dan apa aja yang didapat dari baris ketiga? Ada cup holder, ada power outlet 12 volt di sebelah kanan, dan juga ada cup holder sebelah kiri. Ada juga nih yang paling menarik, tambahan pegangan untuk penumpang baris ketiga masuk ke dalam. Ini salah satu sentuhan detail yang menarik ya. Dan untuk keamanannya diberikan seatbelt 3 titik. Dan kalau bisa dibilang, meski dia one curve gitu desainnya, untuk baris ketiga ini masih diberikan ruang yang jendela yang cukup besar ya. Jadi kayaknya dari sini pun juga masih terlihat tinggi, tidak menghalangi pandangan ke depan. Impresi yang menarik, tapi sayangnya kita belum nyoba ini ketika jalan. Mungkin di kesempatan lain kita akan coba. Let's go. Sekarang kita lihat impresi berkendaranya seperti apa. Go! Nah, pemirsa, sekarang saya akan mencoba secara singkat di dalam Stargazer ini soal akselerasi. Kita akan melihat bagaimana mesin 1500 cc-nya dalam lintasan sepanjang 450 meter untuk mencoba beberapa mode berkendaranya juga. Oke. Nah, sekarang kita ada di test track dari Hyundai untuk nyobain akselerasi dari Stargazer ini ya. Kita coba di mode normal, dia ada 4 mode. Nah, kita coba di mode normal. 3, 2, 1. Oke, dia 1500 cc, terus kemudian sama dengan kereta. Oke. Lihat. Oke, brake. Akselerasinya bisa dibilang mirip, nggak juga sih sama kereta, cuman keren sih ini.
Kita coba lagi, mungkin di mode-mode lain. Di atas kertas, mesinnya menggunakan mesin bensin 1,5 liter 1497 cc yang sama digunakan pada kereta. Mesin ini menghasilkan tenaga 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi 144 Nm pada 4.500 rpm. Dan ini sebentar lagi kita akan nyobain ke tanjakan tuh ya. Kita perlahan. Berada di balik kemudi dari Stargazer, sebenarnya tidak bisa dibilang bahwa saya teringat dengan kereta, karena ini dua identitas yang berbeda dan seperti kata insinyur dari Hyundai, keduanya memang dikembangkan berbeda, meski dengan mesin yang sama. Tadi saya sempat mencoba akselerasi dan di situ transmisinya bekerja dengan baik dan cepat, dan pada mode-mode berkendara ada yang mode eco, mode normal, mode sport, dan juga mode smart itu memberikan kesan yang berbeda. Pada mode sport tentu bagi yang senang dengan berkendara agresif ini menjadi jawaban di saat ingin berkendara cepat atau menginjak pedal gas dengan cepat. Tenaga hadir pada putaran rendah dan juga kemudian tetap terisi pada putaran-putaran atas, dan ini salah satu karakter yang menarik bagi mesin low MPV. Sayang, ketika mode berkendara sport ini tidak ada kehadiran dari pedal shift. Ini membuat sensasi berkendara sportnya berkurang. Tapi meski demikian, sensasi berkendara sportnya tetap terjaga dengan karakter mesin yang memberikan tenaga yang agresif. Pada mode normal, juga eco, dan juga mode smart, karakter mesinnya masih memberikan tenaga karena hadir pada RPM 4500 itu sekitar pertengahan ya. Jadi ketika mungkin nanti bertemu dengan kondisi stop and go, itu tetap nyaman. Tapi ini akan kita uji lagi pada pengujian road test dan meminjam unit Stargazer di lain waktu. Nah, sekarang kita bicara soal pengendalian. Di balik kemudi Stargazer ini, saya bisa mengatakan bahwa pengendaliannya cukup presisi, dan ini karakter yang juga dimiliki oleh kereta, sehingga saya tidak perlu memerlukan waktu lama untuk beradaptasi. Yang menarik dari Stargazer ada pada sudut pandang yang lebar, karena kaca depannya ini cukup rendah ya, dan juga pada pilar A diberikan tambahan kaca yang membuat blind spot menjadi lebih minim. Ini salah satu desain yang juga dibilang oleh desainer Hyundai bahwa ini punya kepentingan aerodinamis yang lebih memecah angin, sehingga hasilnya kendaraan yang lebih efisien pada pemakaian bahan bakar. Soal sudut pandang lagi, sudut pandangnya Stargazer ini meski dia LMPV juga memberikan kesan tinggi ya, karena sudut kaca yang rendah tadi juga pada kap mesin yang hadir lebih pendek, sehingga untuk pengendalian dengan dimensi sekitar 4,3-4,4 meter ini lebih mudah. Nah, bicara soal suspensi, ini menjadi salah satu keunggulan dari Stargazer. Pada impresi pertama ini, Stargazer mampu melibas jalanan sekitar pabrik di Cikarang yang rusak karena beban berat truk lebih mudah. Saya sempat bahkan tidak menyadari guncangan yang dihadirkan oleh jalanan rusak tersebut. Karakternya kalau bisa dibilang hampir keras, tapi tidak terlalu keras, lebih ketebal sehingga tetap menyajikan kenyamanan selama berkendara. Tadi mobil diisi oleh 4 orang dewasa, dan berkendara dengan Stargazer itu tidak menghadirkan kesan limbung. Mungkin juga karena tempat terbatas, tapi setidaknya impresi perdana soal suspensinya positif. Soal kekedapan, Hyundai mengungkapkan bahwa ini juga salah satu faktor yang menjadi penilaian mereka terhadap pengembangan low MPV. Bisa dibilang kekedapannya di Stargazer ini patut diacungi jempol, karena suara-suara di sekitar kendaraan minim masuknya, bisa dibilang tidak terlalu besar, dan suara road noise juga terminimalisir. Memang perlu pengujian lebih jauh, tapi pada impresi perdana kali ini cukup mengesankan.
Nah, itu dia tadi impresi singkat kita dengan Hyundai Stargazer, produk low MPV terbaru dari Hyundai. Di atas kertas, Hyundai memberikan 4 pilihan varian untuk Stargazer dan hadir dengan harga mulai dari 240-an juta hingga 307 jutaan. Secara garis besar, harga ini cukup kompetitif, terutama dengan fitur, juga desain yang diberikan oleh Hyundai, sehingga membuat Stargazer sangat-sangat sulit untuk tidak dilirik bagi pemilik mobil pertama mungkin, atau mungkin yang menginginkan low MPV dengan tampilan unik, futuristik, dan juga fitur yang canggih. Nah, tapi untuk menilai lebih lanjut, Stargazer ini tentu kita membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama soal konsumsi bahan bakar, juga impresi dia kita gunakan pada luar kota. Seperti apa sih low MPV yang akan bertarung di pasar yang cukup banyak ini dengan rival-rivalnya? Kita akan tunggu pada kesempatan berikutnya. Nah, sekian video kali ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi otomotif terkini di oto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Jangan lupa untuk subscribe dan like, serta komentar video ini mengenai pandangan Anda soal Stargazer, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.